Baik, saya mengundang Ustadz Arifin Badri ke depan untuk kita diskusi. Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Mana Ustadz? Alhamdulillah sehat bang. Gimana atau sehat ya? Alhamdulillah. Kita nggak usah duduk, Berdiri gitu Ustadz. diri saja gitu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kita mau bincang apa nih bang? Ini kita mau bicara tentang masalah tawakal Ustadz. Ya. Jadi ini kok kita ngelihat kondisi Indonesia ya. Ya. Mungkin juga dunia sekarang kondisi sedang katanya sedang tidak baik-baik saja. Ya. Oke. Semua resah katanya nanti nih mau PPN mau naik 12%. Siap. Apalagi yang mau naik nih? Kayaknya banyak. Efeknya banyak. Yang turun cuma hujan. Turun zaman Hari hujan. ini yang turun adalah hujan. Yang naik, yang lainnya naik. Gitu ya. Ya. Nah, kita sebagai umat muslim, Oke. sebagai pengusaha muslim, kita harus bagaimana Ustaz menyikapinya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Gini bang, tema tawakal itu seringkali diangkat ketika susah. Ketika sudah terjepit, modal habis, sakit. Pokoknya kalau sudah bermasalah baru gimana caranya tawakal. Kalau pas lagi senang, lagi happy, gimana? Nah, padahal tawakal itu harus dilakukan dalam semua kondisi. Dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, dalam kondisi sukses, dalam kondisi berhasil, karir lagi lancar, semua itu harus tawakal. Masya Allah. Kesalahan kita adalah ketika tawakal itu sudah mulai terjepit, sudah mulai ngelihat susah nih, mulai ngelihat seret. Ini adalah tawakal yang salah. Tawakal itu sebelum kita memulai apapun, kita bertawakal. Sebelum kita terjadi apapun, kita malah tawakal. Sebelum melangkah apapun, kita tawakal. Makanya Nabi SAW memberikan gambaran tentang tawakal itu dengan sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau kalian itu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkul, benar-benar tawakal, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan kelapangan rezeki kepada kalian. Kemudian memberi ilustrasi, kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan. Seperti halnya Allah memberi rezeki kepada burung yang di pagi hari keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar, dan di sore hari pulang dalam kondisi kenyang. Tawakalnya kapan? Pagi atau sore? Pagi. Pagi atau sudah siang hari yang wah kayaknya belum dapat target nih. Oh, sore ya. Sudah waktu sudah mulai mepet, sore hari. Nabi menggambarkan tawakal itu pagi hari keluar dalam kondisi lapar alias peluang masih lapang. Kita belum lelah untuk bekerja. Kita masih optimis, harapan kita masih lebar gitu kan. Itu tawakal dimulai dari sana. Tapi kita berbicara tentang tawakal, Ustaz. Oke. Definisi tawakal itu sebenarnya apa sih, Ustaz? Kita kadang-kadang salah, apakah tawakal itu cukup dengan berserah diri, pasrah, atau seperti apa tawakal itu, Ustaz? Kata tawakal itu diambil dari kata dasar waw, kaf, dan lam, wakala. Itu artinya wakil, mewakilkan gitu. Jadi ada irisan makna bahwa ketika kita bertawakal kepada Allah, itu kita seakan-akan mewakilkan urusan kita kepada Allah. Seakan-akan kalau kita punya karyawan, kau yang kerjakan deh, kamu yang menjalankan, kamu yang mengkonsep, kamu yang mengeksekusi. Nah, ketika kita bertawakal itu betul-betul berserah diri. Berserah diri. Kita sekali, ya Allah, kita tidak punya kekuatan. Saya tidak punya gagasan. Saya tidak punya ide. Saya tidak punya tenaga. Tidak punya modal. Semua yang punya hanya Engkau. Kita berserah diri sama Allah. Walaupun kita hari itu punya, tetapi belum tentu kita bisa menggunakan yang kita punya. Belum tentu kita bisa menggunakan peluang yang kita rasa ada di depan mata. Maka ketika kita bertawakal, ya Allah, aku punya peluang, aku punya modal, aku punya tenaga, tapi belum tentu itu semuanya berguna bagiku. Maka berilah aku tenaga, berilah aku modal, berilah aku peluang, tunjukkan aku jalan yang engkau ketahui itu baik, engkau ketahui itu adalah jalan menuju kesuksesan. Sehingga kita betul-betul tabarruk
ilallah, kita berserah diri, berlepas diri di segala kekuatan daya yang modal yang kita miliki, dan kita hanya bersandar kepada Allah. Karena Allah tegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi urusannya. Masya Allah. Allah tidak katakan orang yang sudah terjepit dan berserah diri, orang yang sudah kesusahan dan tawakal. Tapi wa may yatawakkal, semua, siapapun tanpa terkecuali. Hasilnya apa? Fahuwa hasbuh. Allah akan berikan kecukupan. Itu tawakal. Dan itu kita pada di awal berarti tawakal. Sejak kita berencana. Kita bertawakal kepada Allah SWT. Makanya sunnahnya kita ketika mau beraktivitas kita membaca basmalah. Yang artinya apa? Basmalah itu adalah isti'anah. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu. Apa? Makan yang sudah di meja pun kita minta pertolongan agar kita bisa makan. Betapa banyak orang yang hidangan sudah tersaji di meja, bahkan sudah di mulut dikunyah, tidak bisa ditelan. Bahkan tersedak, mati, keracunan, menyebabkan diare dan banyak masalah. Itu adalah orang-orang yang tidak menyerahkan urusan yang penting dan merasa optimis bahwa ini makanan sudah higienis, enak, berkualitas, dimakan. Lupa bahwa semua urusan harus atas izin Allah SWT. Berarti kita setiap melakukan pekerjaan, aktivitas dengan membaca bismillah, nanti kita sudah berserah diri itu, Ustaz. Ya, harus. Jadi basmalah itu bukan simbol. Bisa jadi lisan kita mengucapkan, tapi belum tentu hati kita menghayati. Hati kita bisa jadi memahami menghayatinya, belum tentu kemudian kita merefleksikannya dalam kehidupan. Kita makan bismillah, yang terbayang kita, aku punya duit, aku meng-hire misalnya juru masak yang paling hebat, enak. Kenapa? Aku bayar mahal. Artinya lisan kita bismillah, tapi kita lupa bahwa semua itu adalah karena Allah, bukan karena kita. Dan biasanya itu manusia kepentok baru tawakal. Nah, itulah kepentoknya orang yang sudah tidak punya daya. Seperti orang yang hanyut dalam banjir, itu dia akan berpegangan rumput, bahkan kayu yang sama-sama hanyut pun dia berusaha pegang. Dia kira bisa memberi dia keselamatan, padahal kan tidak. Jadi gimana Ustaz, kita kadang-kadang kita kan di awal kita lupa, Ustaz. Dan biasanya tawakal itu perasaan kadang sulit. Itu kesalahan kita ketika kita bertawakal dalam kondisi sudah terjepit. Makanya momentum ini kita ingin mengajak teman-teman bahwa tawakal itu bukan ketika sudah susah, bukan ketika sudah mulai ada pesimis, indikasi bakal gagal nih, indikasi bakal susah. Sejak awal sebelum kita melangkah, kita itu sadar bahwa hidup kita, mati kita hanya karena Allah SWT. Apa yang kita punya itu dari Allah SWT. Atau banyak orang yang rezekinya sudah di depan mata, Bang. Tinggal ambil. Nggak jadi. Kenapa? Dikira bukan rezeki itu. Banyak orang yang tinggal mengambil di bawah kain itu, di bawah daun itu kering, daun kering. Itu terdapat bongkahan emas. Sampah ditinggal. Kita mengira di balik gunung, kita gali ada emas. Nggak ada emas. Yang kita tinggalkan ternyata justru di situlah. Betapa sering kita lihat, saya dulu sudah mau melangkah di bisnis ini gitu, Bang. Sudah ngurus izin. Tiba-tiba di tengah jalan hampir selesai kita tinggalkan. Kayaknya nggak profit. Ketika ide itu diambil orang lain, sukses. Kita hanya bisa melihat, saya dulu yang hanya gitu. Andai dulu saya terusin. Kenapa? Itulah rahasia tawakal. Allah belum mengizinkan, maka sudah di depan mata pun tidak bisa kita ambil. Contoh sederhana nih. Di kemarin hari ini insya Allah akan datang banyak pengunjung ya. Di tenan-tenan ini banyak pengunjung. Mereka semua bawa uang untuk belanja. Apakah yang customer di depan mata nih tinggal transaksi? Apakah akhirnya terjadi transaksi? Bahkan customer sudah nawak, sudah milih, sudah merasa cocok, tapi belum tentu beli. Kenapa? Belum Allah izinkan. Belum Allah izinkan.
Tetapi orang yang ada lu jauh di sana nggak ketemu, malah WA dia. Ada stok barang ini enggak? Iya. Beli. Dan belinya ternyata bukan satu atau dua, malah banyak. Maka apapun ya, kita berusaha seperti ini, ikut event, pameran, market, pasar, berusaha promosi, menawarkan, nego, belum tentu berhasil. Tetapi yang tidak kita lakukan apapun ternyata malah ada closing, ada transaksi. Disinilah rahasia tawakal. Maka jangan merasa bahwa usaha kita punya potensi, kita punya skill, kita punya modal, itu akan menjadi kunci sukses. Semua sukses kita di tangan Allah SWT. Tapi apakah berarti kalau gitu tidak usah usaha dong? Tidur aja di rumah, tidak usah ikut pameran. Tetap perlu ikhtiar. Iya. Saya ingin menyebutkan 3 kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran agar menjadi inspirasi. Ketika Nabi Musa alaihissalam terjepit di pinggir laut, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Pesimis. Innala mudrakun, kita ketangkap. Sudah tidak ada tempat berlari. Mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Musa mengatakan, kalla. Oh enggak. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Padahal sudah tidak ada. Secara logika tidak ada. Secara potensi tidak punya. Nabi Musa tidak punya perahu, tidak punya jet yang bisa digunakan untuk menghindar dari kejaran Fir'aun. Kalaupun Nabi Musa ditanya apa dong konkretnya, nggak ada. Sayahdin, Allah akan berikan petunjuk. Apa konkretnya? Nabi Musa pun tidak bisa menjelaskan. Tapi subhanallah, memang pertama Allah itu seperti Allah janjikan, min haitsu la yahtasib. Tidak diduga-duga. Sehingga solusi Allah berikan di luar nalar, di luar kapasitas manusia. Anidrib bi'asakal bahra, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Nabi Musa mengatakan, buat apa ya Allah gitu? Enggak. Tongkatkan, pukulmu ke laut. Kenapa? Nabi Musa mengatakan, apa manfaatnya gitu kan? Yeah. Tapi Nabi Musa yakin karena ini perintah Allah, beliau jalankan. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Di luar nalar manusia, Allah tidak kekurangan cara untuk memberi. Namun yang unik, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung rubah lautnya menjadi jembatan atau jadi jalan tol gitu kan? Nah. Lautnya tiba-tiba berubah menjadi keras. Kenapa harus mukul dulu? Oke, itu bagian ikhtiar tadi itu ya, Ustaz? Nah, disitulah Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa kalaupun usaha yang kita lakukan itu sudah di luar nalar manusia, semua manusia akan berkata sia-sia, tidak ada gunanya. Tapi ketika itu diiringi dengan tawakal yang sempurna, menghasilkan hasil yang sempurna. Masya Allah. Tidak ada teknologi yang bisa menjadikan dasaran laut langsung keras. Tapi ada yang banyak nanya, itu kan Nabi, Ustaz. Nah, kita ini manusia biasa, kita itu apa? Nabi itu memang untuk diikuti. Nah, hasilnya caranya beda-beda. Nabi tidak hadir di CCC. Nabi Musa di pinggir laut, tapi Nabi Musa menggunakan cara yang masih tersisa, usaha yang masih tersisa, alat yang masih dimiliki Nabi Musa cuma tongkat, dipukulkan ke laut. Alias saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman bahwa sekecil apapun usaha yang masih kita miliki, gunakan. Karena hasil Allah yang akan menentukan. Yang kedua, Maryam alaihissalam. Beliau dituduh berzina, pelacur. Sampai akhirnya beliau manusia biasa tidak kuat lah dengar omongan sekian banyak orang. Semua orang pandangan tertuju pada dia, mengatakan kau pelacur. Maka Maryam pun akhirnya mengucilkan diri di mihrab, di tempat ibadah, di mihrab di Masjid Al-Aqsa. Tidak ke pasar, tidak bercocok tanam, tidak belanja, tidak gosen, tidak GoFood gitu. Tidak ada dulu bang. Yeah. Kalau sekarang di kamar bisa GoFood ya. Tapi Maryam tidak ada itu. Jadi ketika stok makanan yang ada di ruangannya habis, ya selesai.
Kenapa tidak belanja di luar? Di luar akan dicibirkan orang kamu berzina. Maryam tidak mau itu, tidak mau mendengar itu. Maka Maryam pun lapar. Ketika lapar dan dalam kondisi Maryam melahirkan putranya, Isa. Lapar. Apa yang dilakukan oleh Maryam? Tidak teriak-teriak. Tidak curhat. Tidak memanggil Zakaria, Yahya atau yang lain, saudara sepupunya atau yang lainnya, agar dibelikan, agar dibawakan. Tidak. Berdoa kepada Allah SWT. Sehingga Allah perintahkan, wahuzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiya. Wahai Maryam, goncangkan pohon korma itu. Ini saya akan berguguran rumput yang segar. Harus ada usaha menggoncangkan. Allah tidak katakan, wahai Maryam, kau panjat korma itu. Karena tidak mampu. Perempuan baru saja melahirkan. Mengguncangkan logika, tangan perempuan juga lemah. Pohon kelapa, kira-kira gitu, pohon kurma tidak akan terguncang dengan tenaga awat. Ini bukan gajah, wanita. Tapi itu satu-satunya yang masih tersisa pada Maryam. Ambil galah, tidak ada galah di ruangan itu, gitu. Iya. Apalagi di pohon kurma. Kita dorong-dorong juga bakal juga. Aku ya. Potensi yang masih tersisa pada Maryam apa? Ya kedua tangannya lah kau goncangkan. Dan ternyata betul pohon itu bergoncang dan kurmanya berguguran. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita jangan terlalu cepat pasrah diri gitu saja. Tidak boleh ada kata menyerah dalam diri seorang muslim. Masya Allah. Sekecil apapun yang masih tersisa dari kemampuan kita gunakan. Maka ketika itu disempurnakan dengan tawakal kepada Allah, percaya bahwa Allah kuasa menyempurnakan usaha. Kalau kita persentase, saya hanya punya 0,01% dari potensi yang harusnya dimiliki oleh orang yang ingin sukses. Tapi ketika kita gunakan dengan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka yang 0,01% itu akan berubah menjadi sebuah keberhasilan. Contoh yang ketiga, Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi pasukan Quraisy di perang Badar, kalah jumlah. Nabi kalah jumlah, kalah persenjataan. Quraisy berkisar sekitar 1.000 orang. Pasukan Nabi hanya 300-an orang. Quraisy membawa senjata lengkap. Sedangkan Nabi hanya menggunakan apa yang mau. Karena Nabi ingin menjegat kafilah dagang, tidak ingin berperang. Kafilah dagang paling hanya puluhan. Semula dengan 300 orang, kafilah dagang itu pasti nyerah. Perhitungan manusia. Ternyata tidak. Abu Sufyan bersama kafilah dagangnya berhasil lolos dan mengirim tulisan itu segera minta pertolongan ke Quraisy. Quraisy membawa semua yang mereka punya, persenjataan, bala tentara. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi dengan persiapan ala kadarnya, tergesa-gesa, tidak sempat bawa senjata lengkap. Akhirnya harus berhadapan dengan pasukan Quraisy dengan jumlah 3 kali lipat persenjataan yang lebih lengkap. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menggenggam debu. Tidak ada lagi nuklir meriam, belum ada. Masya Allah. Anak panah kalau itu waktu itu yang pemanah cuma 1 orang. Sedangkan pasukan panah Quraisy berpuluh-puluh orang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi menggenggam pasir dan dilemparkan ke Quraisy. Dikisahkan bahwa tidak seorang pun dari pasukan Quraisy kecuali matanya dipenuhi oleh pasir. Masya Allah. Segenggam. Jumlah pasukan Quraisy 1.000. Tapi semua mereka matanya terkena lontaran pasir. Sehingga ketika berperang mereka ini dalam kondisi matanya dipenuhi dengan pasir. Makanya dengan mudah para sahabat akhirnya menebas lehernya orang-orang Quraisy. Ratusan dari mereka yang tertangkap, puluhan yang terbunuh. Dan Allah mengisahkan itu dengan firman-Nya, wa ma romaita id romaita
Walakinallaha Roman. Wahai Muhammad, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, tetapi yang melempar adalah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi melempar, betul. Tetapi lemparan Nabi itu tidak mungkin mengenai semua orang. 1000 loh Bang. 1000 ya, luar biasa. Nggak masuk dalam nalar ya? Nggak masuk nalar. Tapi inilah usaha yang bisa dilakukan Nabi untuk melemahkan pasukan Quraisy. Iya. Nabi tidak punya senjata, tidak punya anak panah yang banyak. Tapi Nabi hanya ada genggaman pasir. Nabi lakukan itu sebagai upaya untuk melemahkan kekuatan musuh, menyerang musuh, walaupun pasir. Kalaupun kita dilempar dengan satu karung pasir, ya paling kotor. Tidak akan tumbang, tidak akan kalah. Iya. Tapi ketika itu terkena matanya semua, sehingga mata mereka itu terpenuhi dengan pasir, siapa yang bisa menjadikan 1000 orang terkena lontaran pasir semua? Padahal pasukan kan berbaris, isop pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, kedua, semuanya kena. Allah katakan, walakinallaha Roman. Allah yang menimpakan pasir itu ke mata-mata mereka. Masya Allah. Jadi, tawakal dengan usaha itu harus terus beriringan sejak awal sampai akhir. Kita tidak boleh mengatakan, oh ini masih rencana. Oh enggak, harus tawakal. Kita harus katakan bismillah. Oh ini kita masih punya semua, tim masih lengkap, modal masih banyak, semua potensi masih lengkap. Enggak, kita harus tawakal si awal. Ketika di akhir, kayaknya udah tamat riwayat kita, selesai. Tim sudah bubar semua, modal sudah habis. Iya. Kemudian dunia usaha juga sudah banyak yang gulung tikar dan nyerah aja, jangan. Bisa jadi di last minute ketika kita betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha minimal yang masih tersisa, sisa energi yang masih kita miliki, bisa jadi ketika itu diiringi dengan tawakal yang sempurna, Allah akan kirimkan hasil yang sempurna pula. Allah kirimkan hasil yang sempurna pula. Dan betapa pentingnya kita itu membaca kisah-kisah ya, inspiratif orang-orang terdahulu yang bertawakal. Allah berikan solusi itu betul-betul di last minute. Ketika sudah betul-betul habis harapan, semua potensi sudah dicurahkan. Justru di saat itulah seringkali datang Allah. Hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Allah sudah gambarkan bahwa seringkali pertama itu Allah berikan betul-betul ketika kita sudah merasa semua yang di dunia ini sudah tidak lagi bisa berbuat. Tidak bisa lagi membantu kita. Yang tersisa siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kenapa Allah menurunkan pertolongan itu seringkali di last minute? Agar kita sadar bahwa ini betul-betul karena Allah. Sehingga ketika kita mendengar cerita orang yang selamat di akhir, orang mengatakan ini mukjizat. Seringkali kita mendengar gitu, ini mukjizat. Sudahlah, harusnya mati saya. Tapi mukjizat. Maksudnya adalah memang betul-betul pengakuan murni dari Allah. Nah ini problem kita. Pertolongan Allah itu seringkali telat datang karena kita telat untuk mengakui bahwa kita ini lemah. Kita tidak punya apa-apa. Keberhasilan hanya karena Allah semata. Andai kita tuh sedari awal tawakal kita, keyakinan kita bahwa semua yang kita miliki termasuk ide yang ada di pikiran kita itu adalah karena Allah, maka Allah akan datangkan pertolongannya sejak awal. Karena Allah telah tegaskan bahwa wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Sampai pun ide kamu, wa ma tasya'ala, kalian punya ide, punya gagasan, kecuali itu adalah atas izin dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga seharusnya ketika kita punya ide, jangan bilang, oh iya aku cerdas, aku punya pengalaman, aku lihai, lincah. Jangan lupakan itu. Justru subhanallah, alhamdulillah, Allah beri saya gagasan, Allah beri saya ide. Sejak tahap ide kita sadari itu adalah petunjuk dari Allah. Seringkali kita menyesal, Bang. Iya.
tadi kenapa tidak saya bawa ya? Kita sampai sini, tadi kenapa saya bawa kantong belanjaan ya? Di sini kantong belanjaannya harganya 20.000 misalnya gitu. Kita nyesel. Padahal di rumah tadi sudah bawa enggak usah. Padahal itu ide Allah yang memberi. Tapi kita anggap itu tidak penting. Seringkali ide-ide sukses itu datangnya seperti angin lalu. Ketika kita menganggap itu tidak penting, itu bukan karunia dari Allah. Itulah akhirnya banyak ide-ide sukses kita itu terlewat. Gimana Ustaz? Kita membedakan mana ini ide dari Allah atau jangan ini bisikan. Nah, ini sudah berkaitan dengan budaya. Ketika kita sudah terbiasa mengakui bahwa sampai pun gagasan baik yang muncul di pikiran itu adalah karunia Allah, maka kita akan syukuri semuanya. Tapi seringkali kita merasakan itu ide nakal, itu iseng aja gitu. Padahal kalau itu kebaikan, percaya pasti itu dari Allah. Artinya kalau ada kuncinya, kalau ini niatnya untuk kebaikan, kalau itu baik, ide baik, percaya itu dari Allah, maka lakukanlah. Tapi kalau itu ide nakal, itu pasti dari setan. Jadi ide kalau itu baik, yakini itu dari Allah SWT. Walaupun ketika kita pikirkan lebih lanjut, masa sih, gitu kan? Percaya, hargai, akui itu ide dari Allah, insya Allah itu akan kita rasakan hasilnya. Itu bukan ide nakal. Karena kita harus pahami manusia ini Allah SWT diberikan support berupa qarin. Apa itu qarin? Qarin itu malaikat yang selalu mendampingi manusia dimanapun dia berada, yang dia tugasnya membisikkan yang baik. Jadi bisikan inspirasi positif itu bukan kebetulan, Pak. Itu dari tadi ilham-ilham yang Allah berikan melalui bisikan-bisikan malaikat-malaikat. Makanya Nabi SAW mengatakan, man hamma bihasanatin, siapapun yang punya keinginan berbuat baik, Allah langsung beri pahala. Falahu hasanah. Sekedar punya keinginan, sudah Allah kasih pahala. Karena ketika muncul keinginan itu adalah sebuah apresiasi dari Allah SWT, kita itu dibukakan pintu kebaikan. Nah, kalau kita akui, kita akan dapat 2, karena berarti dia mengakui itu syukur. Kita realisasikan, maka itu adalah sebuah amal kebajikan, gitu. Jadi ide kebaikan itu seringkali terabaikan, akhirnya kita menyesal karena kita tidak mengakui itu dari Allah SWT. Kita anggap kurang kerjaan gitu. Repot-repot apa sih gitu. Padahal itu baik. Makanya seringkali kita nyesal, andai tadi jadi dibawa, padahal kantongnya udah dibawa, diturunin lagi dari mobil, ditaruh lagi gitu. Padahal baik atau jelek, baik. Itu adalah Allah SWT. Ya gitu, Pak. Artinya jangan kita menyepelekan ide-ide yang baik itu, Ustaz. Betul. Ide-ide yang baik itu walaupun di awal terasa remeh. Terasa mungkin remeh-temeh, kantong belanja beli pun 5.000 paling gitu. Tapi bisa jadi itu adalah kunci sukses kita. Kunci sukses kita terangkat dari yang kecil tadi itu. Karena janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mengapresiasi, bersyukur atas kebaikan kenikmatan Allah, Allah mesti tambah. Tadi belajar dari risalah tadi, Ustaz ya. Risalah tadi 3 cerita tadi dari Ustaz tadi. Bagaimana kita menyikapi dan mungkin melaksanakan dalam kondisi saat ini, Ustaz. Yang kondisi kita kadang-kadang kita mau usaha kok kayaknya berat banget ya nih. Seperti mau menyerah ini. Gimana kita malah mengkondisikan dengan kondisi real saat ini, Ustaz? Saya kembali kepada 3 kisah itu. Maryam tidak mengatakan, ya Allah, aku kan just lemes, kelaparan, baru saja melahirkan, bisa goyang-goyang pohon korma. Nabi Musa, ya aku sudah lari. Bukannya baru keluar dari pintu rumah gitu, aku sudah lari, lelah. Tongkat buat apa? Kenapa tidak langsung kau belah saja lautnya? Kun fayakun, jadilah jalan raya gitu. Kalau istilah sekarang, jangan mager gitu, Ustaz ya. Jangan mager, betul sekali.
Jadi selama kita merasa masih punya nikmat berupa potensi, tenaga, pikiran, masih punya skill ataupun piranti barang yang masih bisa dimanfaatkan, gunakan. Karena bisa jadi barang yang sepele tadi itu akan menjadi kunci sukses. Ketika itu disempurnakan, diiringi dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah SWT. Karena tidak ada keberhasilan kecuali karena karunia Allah SWT. Bukan karena besarnya modal kita, bukan karena bagusnya peralatan yang kita miliki, bukan karena tenaga kita yang masih fit, masih sehat, kuat, tidak. Tetapi betul-betul karena karunia dari Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk makir, Bang. Tidak ada alasan untuk makir. Betul. Jadi kuncinya adalah pada saat kondisi susah, kita sulit, harus ngotot ya. Ngototnya bukan ngoyo seperti paman banyak orang, tapi ngototnya itu pada optimisme bahwa ya Allah, Engkau tidak akan kehabisan cara untuk membantuku, untuk memberiku. Engkau tidak akan kehabisan jalan untuk membukakan pintu. Maka aku optimis bahwa pintu masih terbuka untuk saya. Sehingga kita betul-betul ya berusaha sesuai dengan kemampuan kita lah. Kalau kita umpamakan lari, speed lari kita itu per jamnya 30 kilo, misalnya gitu, atau 20 kilo. Ya udahlah, berlarilah dengan speed yang tetap 20 kilo. Jangan melambat, jangan juga memaksakan diri. Tidak boleh juga dalam Islam. Masya Allah. Lakukanlah sesuai dengan kapasitas kita. Karena Allah tidak senang dengan hamba-hamba yang memaksakan diri. Tapi juga Allah tidak senang dengan hamba-hambanya yang pesimis. Wala tayasun rauhillah. Jangan kau berputus asa dari kerahmatan Allah. Tapi Allah juga tidak ingin hambanya itu melakukan hal yang di luar kemampuan wajarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas normalnya. Kita lakukan kapasitas normal kita. Nabi Musa tidak diperintahkan pukullah laut itu 1000 kali sampai kamu capek nanti baru terbelah. Tidak, cukup sekali. Karena beliau sudah lelah, sudah terjepit, waktunya juga sudah pendek. Fir'aun sudah di depan mata. Kalau harus 1000 kali, Fir'aun keburu datang. Maka Allah cukupkan dengan sekali pukulan langsung terbelah di lautan. Maryam pun gitu. Maryam kalau engkau goncang 1 jam, setengah hari akan jatuh. Tidak. Wahai si goncangkan walau hanya sekali itu akan betul. Nabi Musa pun tidak, Nabi Muhammad tidak dikatakan lemparkan terus menerus. Engkau dan semua sahabatmu lemparkan pasir. Tidak. Cukup Nabi melemparkan sekali. Maka semua pasukan Quraisy terkena debu. Itu namanya tawakal. Sehingga ketika Nabi SAW mengawali perang Badar, beliau tidak mengeluh. Beliau fokus berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma in tuhlik hadil isabah lan tu'bada fil ardi abadan. Ya Allah, inilah sisa umat Islam yang ada. Kenapa beliau mengatakan sisa? Karena beliau Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Kalau beliau beserta pasukannya hari itu terkalahkan, dibantai oleh Quraisy, maka berarti tidak akan lagi ada kenabian yang mengajarkan Islam. Maka Nabi mengatakan, Allahumma in tuhlik hadil isabah falam tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, kalau engkau binasakan pasukan ini, maka berarti tidak ada lagi ibadah kepadamu di dunia ini. Baik. Beliau menuntut berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan kemudian beliau terus berdoa sampai Abu Bakar merasa iba kepada Nabi. Kafaka munasyadatuka rabbuk. Wahai Rasulullah, cukup doamu itu sudah cukup, sudah terlalu luar biasa doamu itu, sudah sangat luar biasa. Kemudian Nabi SAW turun dari tendanya dan kemudian menaburkan debu, dan subhanallah tidak satu pun orang Quraisy kecuali terkena lemparan batu. Baik Ustaz. Ini contohnya nih aplikasi kita kita berbisnis Ustaz ya. Kita berusaha dan di awal kita sudah berikhtiar ya, berniat berserah diri sama Allah. Dalam perjalanan ujian cukup banyak Ustaz. Betul. Pada saat kondisi kita sudah sangat menyerah sekali, kapan saat momentum kita ini kita stop bisnis kita,
atau kita ini kelihatannya perlu bikin strategi ulang, Ya. atau kita harus ganti arah. Betul. Kapan kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya ini saatnya untuk kita pivot, Belok. atau stop, atau kita harus tunggu bersabar tadi Ustaz pada saat akhir-akhir pertolongan Allah. Nah, ini Itu kembali kepada titik awal. Apakah ketika kita sudah usaha tadi sudah diawali dengan tawakal, atau ketika kita berangkat itu dalam kondisi optimis lupa tawakal, ya. ataukah kita dalam kondisi baru sadar tawakal sekarang? Berarti sekarang lanjut atau tidak lanjut atau tidak? Berarti kita startnya dari sekarang. Oke. Loh kan sudah 2 hari kita pameran belum laku gitu. Iya. Kemarin tapi kan lupa tawakal, lupa berdoa. Kita merasa bahwa produk kita bagus, marketing kita bagus, pricing kita bagus, tapi lupa untuk Tawakal. doa. Maka mulailah dari hari ini. Masya Allah. Tidak ada kata terlambat. Kita mulai bahwa kita tata start. Kita bertobat, ya Allah, rezeki darimu, bukakanlah pintu rezeki untukku. Ini adalah hari terakhir pameran misalnya. Iya. Saya akan berusaha menawarkan yang terbaik, memberikan harga yang kompetitif. Saya akan berusaha komunikasi dengan pengunjung dengan cara yang baik. Banyak teman-teman di sini ketika ikut eksibisi pameran duduk saja menunggu Menunggu rezeki. menunggu. Menunggu rezeki. Banyak orang lalu-lalang di depan poolnya, Iya, iya. tidak terus sapa, nggak disapa. Pak, apa kabar Pak? Dari mana? Tanya. Mau cari apa Pak, belanja? Oh, udah pengen ini baju ini Pak, gitu. Ini saya punya produk yang baru loh. Iya. Harusnya pedagang itu punya mental seperti itu. Jadi jangan hanya nunggu di depan booth, disapa, ditegur. Dari mana Pak? Dari mana Ibu? Mau cari apa? Dengan siapa kemari? Mau nyari apa gitu, nyari baju. Oh, nggak pengen, misalnya nggak pengen sendal, nggak pengen membelikan untuk istri. Ini ada produk yang bagus loh Pak, murah. Walaupun dia laki-laki, Iya, 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 iya. tapi dia punya saudara, punya ibu, punya anak. Ada pola-pola marketing seperti ini, teman-teman yang ikut pameran ini harus lakukan. Jangan hanya nunggu tulis diskon 30%, 40%, diam. Nah, ini cara-cara yang kurang profesional dalam usaha ya. Saya keliling di semua booth yang di kuliner, semua keliling. Tapi rata-rata diam di tempat. Kalau ada customer yang masuk baru ditawari. Tapi yang nyapa maksimal paling gini. Silakan Pak, ini ada diskon bagus, pakaiannya murah. Nah, itu cara-cara yang masih sangat klasik banget, Pak. Jadi jangan seperti Pak, kan tahu beli itu bakal keluar duit dong. Iya, iya. Orang kan mikir pegangin duit itu kenceng-kenceng kan. Dari mana Pak? Apa kabarnya? Sama siapa di sini Pak? Sudah berapa lama? Iya, iya. Gitu kan. Terus nyari apa? Oh, mau nyari jubah untuk istri, oke? Memang istrinya biasanya jubahnya pakai ukuran berapa? Padahal kita jualan baju laki-laki gitu. Iya, iya, iya. Jadi butuh kreativitas. Nah, kreativitas disinilah yang harus salah satu dilakukan. Tadi dalam 3 kisah, di situ tercermin kreativitas. Maryam nggak punya galah untuk ngambil buah kurma, nggak punya tangga untuk naik, nggak ada alat yang dia punya. Adanya cuma tangan. Guncangkan. Padahal mengguncangkan pohon itu logikanya tidak mungkin jatuh. Iya, iya, iya. Tetapi ketika itu dilakukan dengan tawakal, walaupun kita bertegur sapa, itu ketika dilakukan bismillah, ini adalah upaya membangun minimal network, minimal perkenalan, menawarkan. Makanya dalam hadis ketika Nabi memberikan ilustrasi tentang sahabat yang baik, diilustrasikan seperti pembawa minyak wangi. Ada 3 opsi yang terjadi. Engkau membeli, memang customer datang ingin membeli, sehingga tidak usah ditawari pun dia akan mencari. Bahkan nanya, Pak punya barang ini enggak gitu. Ini customer yang aktif, sehingga kalaupun stoknya habis, dia bilang, Pak besok bawa Pak ya.
Saya butuh barang itu, saya search dan lagi. Ya, ada cari ini. Kalau dapat customer seperti ini, luar biasa. Tapi rata-rata customer kan cari, apalagi dalam seperti ini ya, banyak produk yang bersaing, kompetitor. Banyak pilihan. Maka kita yang harus aktif. Ilustrasi pertama adalah memberi atau membeli ya. Yang kedua adalah customer pola yang nunggu. Kalau dia ngasih diskon, saya mampir. Kalau dia nawari, saya akan beli. Kalau dia memberi bonus, saya akan beli. Kalau enggak, saya pura-pura tidak butuh. Itu banyak customer yang seperti itu di sini. Pura-pura tidak butuh. Bahkan dia menghindar kalau ditawari. Kenapa? Allah, harganya mahal, itu ditulis 300, mahal gitu. Dia cari dulu dilirik. Eksibitor yang diskonnya 50%, harganya 200, 100. Dia baru maju. Itu tipikal customer yang mau asik. Nah, seharusnya minimal kita yang ketiga ini, yaitu imma membeli, atau dia Memberi? bukan. Kita mendapatkan baunya, tidak terinteraksi. Yang ketiga adalah imaan ya. Jadi kita yang memberi. Pak, ini ada bonus. Pak, mampir dulu Pak, saya kasih bonus besar. Pak, ini ada hadiah kalau Bapak beli. Ada syaratnya. Karena Nabi kan memberikan 3 pola marketing dalam persahabat interaksi ya. Walaupun konteks hadis itu berbicara tentang persahabatan. Tetapi perdagangan itu bagian dari interaksi ya. Perdagangan itulah bagian dari interaksi sosial sama manusia. Konteksnya lebih bisa dibikin global. Jadi ada customer yang proaktif membeli. Ada customer yang malu-malu, ngelirik dulu, nunggu keliling satu hall sini, cari perbandingan harga yang di pojok sana, kemarin ada muter, paling murah, baru beli dia. Customer pasif. Tapi yang harus dilakukan oleh pedagang apa? Pedagangnya yang aktif. Memberi. Pak, sini dulu, Pak, sini Pak, ada teh, ngeteh dulu. Silakan Pak, ini ada kurma. Ditanya, Pak, saya kasih diskon loh, bagus. Saya kasih bonus. Produk ini kalau Bapak beli seharga sekian, misalnya gitu. Ini pola-pola yang harus ditumbuhkan. Makanya saya sangat mengharap ke depan, di event pertama ini, kita menghadirkan seorang trainer marketing ya, seorang praktisi marketing yang bagus. Jadi teman-teman eksekutor itu diedukasi tentang bagaimana berniaga, bagaimana memasarkan, bagaimana menawarkan, bagaimana membuat trik-trik yang unik tapi efektif untuk menjual. Karena momentum kita sangat pendek, peluangnya sangat besar, puluhan ribu pengunjung, tetapi kita tidak maksimal karena salah satunya itu. Kita tipikal orang yang hanya menanti ketemu dengan customer yang melirik saja, Pak. Kalau ketemu yang proaktif, dia akan masuk setiap tenan dikunjungi, setiap tenan dimasuki, tidak beli dia. Belinya yang paling terakhir, nanti yang ketemu paling murah. Dia proaktif nanya. Nah ini salah satu strategi yang harus kita benahi ya. Tawakal harus diiringi dengan usaha maksimal. Kita tawakal saja tapi tidak usaha maksimal juga tidak benar. Usaha maksimal tapi tidak tawakal juga ya benar. Maka bagaimana semoga nanti KPMI bisa menjembatani bagaimana teman-teman pengusaha yang ikut event pameran Muslim Levi's diedukasi tentang trik-trik marketing yang handal. Dalam momentum yang singkat, padat, tapi bisa menjual yang maksimal gitu. Masya Allah, berapa ini cukup luar biasa nih. Artinya pola-pola kita upgrade ya, saya. Pola di dalam kita berbisnis, berdagang, kita nggak bisa dalam kondisi pasif. Jadi harus, kalau kemarin tadi pola jual beli yang klasik ya sebelumnya, harus ada pola-pola kontemporer.
Sebetulnya itu klasik juga sih, Pak. Klasik juga ya. Klasik juga karena menawarkan Nabi SAW dulu, walaupun konteksnya adalah dakwah. Nabi bukan tipikal orang dakwah, kalau diundang aku datang. Itu kan tipikal marketing yang pasif toh. Pasif ya. Nabi adalah tipikal yang menyerang. Sehingga beliau datang ke Sukoka, festival Kokal, festival di Bijana, datang ke musim haji di Mina, di Arafah, beliau berteriak dengan suara lantang. Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi hatta uballighan rabbi fa inna qaumi mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah dari kalian semua yang di sini, katanya gitu, yang mau mengajak aku, membawa aku ke kampung halamannya agar aku bisa berdakwah? Nabi menawarkan diri. Apakah itu terhina? Tidak. Itulah marketing. Jadi kalau kita pengen dagang, ya jangan nunggu di tempat. Berdiri cuma buat tulisan diskon pak, diskon pak, diskon pak. Orang lalu lalang ribuan lalu lalang diskon pak, diskon murah, silakan masuk, silakan dipilih. Harga yang menarik, bagus. Tidak, salami. Assalamualaikum pak, apa kabar Bang Fadil? Dari mana nih? Dari Aceh. Mencari apa di sini Bang? Dengan siapa Bang? Nah gitu ya. Mampir dulu Bang, Bang. Ini saya punya barang bagus, murah. Silakan masuk. Maka dengan strategi-strategi seperti ini, insya Allah usaha kita maksimal dengan doa yang kita panjatkan Allah SWT, ataupun insya Allah hasil kita akan maksimal. Namun anak yang harus waktu saya maksimal sampai di sini, Pak. Masya Allah. Saya harus izin pamit Langsung ke Jember nih, Ustaz. ke bandara dulu. Bandar dulu ya. Usahanya selalu itu. Saya beri rasa ketujuan. Boleh nggak Ustaz? Kita kasih kesempatan, mungkin ada yang bertanya. Satu aja mungkin. Satu dari ibu-ibu, satu dari ibu sampai bapak. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak. Oh, Masya Allah, nih Pak Ahmad duluan nih. Hah? Ibu-ibu ada? Mana? Oh ada. Baik, ibu-ibu duluan. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, mau izin bertanya. Tadi kan sudah dapat ilmu ya, kalau tawakal itu sebenarnya dari depan gitu, jadi sebelum kita mulai action gitu ya. Nah ketika kita sudah tahu dan kita sudah action tawakal ini dari depan gitu, ternyata seperti tadi yang dikatakan itu banyak badai gitu ya. Akhirnya kita ingin tahu gimana trik atau tipsnya gitu supaya memelihara agar tawakal kita itu bisa sukses sampai akhir dari depan sampai akhir gitu. Terima kasih kepada Baik, ini satu pertanyaan yang bagus. Kita akan terus berlari ketika kita punya tujuan yang jelas. Tapi ketika kita tidak tahu target yang jelas, maka kita merasa cukup segini aja deh. Larinya udah capek, udah lelah, udah keringetan gitu kan. Kita harus punya target. Target kita tawakal itu apa? Dagangan, kalau konteksnya perdagangan ya, dagangan saya laku. Cukup di situ. Tidak, itu terlalu pendek targetnya. Maka kita akan selalu nyerah ketika dagangan kita belum laku. Dan usaha kita hanya apa? Hanya silakan beli, diskon murah, diskon murah. Kita harus punya target yang jauh. Target satu tidak tercapai, saya akan mengejar target yang kedua. Misalnya di momentum seperti ini, target paling pendeknya adalah saya jualan. Target jangka menengahnya adalah saya punya network marketing. Ini banyak yang just tip di sini. Di sini banyak yang punya produk yang bisa jadi kita bisa belanja dari mereka, join dengan mereka untuk meningkatkan. Sehingga yang kita dapat dari event seperti ini bukan hanya jualan, tapi apa? Network. Sehingga kita tidak merasa gagal. Di sini ada pengusaha, pemodal. Kalau saya tidak dapat misalnya tim marketing di sini, saya bisa dapat apa? Investor. Di sini juga ada banyak peluang-peluang, pola-pola dagang. Saya belajar dari orang yang lebih bagus, dagangannya lebih laris, desainnya lebih bagus. Kenapa kita targetnya hanya jualan? Ketika jualan ini belum tercapai, akhirnya kita merasa gagal. Padahal tidak. Betapa sering akhirnya kita harus meng-hire orang untuk
memasarkan agar laku. Nah di sini nih banyak influencer ya, dan tim marketing, just tip dan macam-macam yang luar biasa banyak. Kenapa kita tidak bisa nangkep mereka? Memang hari ini saya tidak jualan, tapi besok selesai dari pameran kita punya network marketing yang banyak, laku, laris. Rugikah kita ikut pameran? Tidak. Kita dapat target kedua, ketiga, dapat modal, dapat pengalaman menjual, dapat pengalaman memproduksi, dapat jaringan supplier dan lain sebagainya. Dan yang paling besar, target yang harus kita capai dari tawakal dan usaha kita adalah menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada sia-sia. Kenapa? Kita punya kewajiban menafkahi, mencukupi keluarga. Kita sudah berusaha dan percayalah Allah sudah memberi jatah rezeki suami, anak, istri kita. Kita sudah berusaha. Bisa jadi hari ini saya tidak berhasil, tapi Allah tunjukkan. Ketika Allah melihat usaha kita maksimal atau tidak maksimal, Allah akan bukakan pintu rezeki ini, jalan yang lain. Kita akan dapat pahalanya. Sehingga dengan memperbanyak target yang ingin kita capai, kita tidak mudah merasa gagal di rencana. Jelas Bu ya? Ya tuh. Ini yang terakhir nih dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harapan sih insya Allah dari awal di tengah sampai akhir kita tahu Ustaz. Iya kepada jalan Ustaz. Tapi dia akan berubah Ustaz. Dan orang itu berubah. Sementara di sisi kita sendiri usia bertambah, seringkali susah untuk nyambung dengan itu. Itu adalah bagian dari perubahan. Ya, betul Ustaz. Nah, pertanyaan Ustaz, bagaimana kan kita memiliki ini untuk waktunya kita Ustaz. Kita mau pensiun aja deh, ya. Kalau masalah rezeki, selagi nyawa masih tidak membadan dan dosa kan, rezeki itu masih ada Ustaz kita. Ya sudah, kita mungkin mau fokus kepada Akhirat saja. Oke. sebagai Ustaz. Pensiun dini. Pensiun ini Ustaz, karena memang usia itu pensiun Ustaz. Iya, itu Baik. Budaya atau slogan pensiun itu tidak ada dalam Islam. Ya, oke. Itu hanya ada di dunia kerja. Perusahaan merasa karyawan sudah tidak produktif, produktivitasnya sudah menurun, maka dipensiunkan. Tapi adakah Allah itu pernah mempensiunkan hambanya dari jatah rezeki? Tidak. Pernahkah ada ruang Allah itu mempensiunkan hambanya dari pahala? Tidak. Maka kita jangan pernah merasa waktunya pensiun. Masih banyak peluang yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah regenerasi. Kita mendidik anak kita, menjembatani keluarga kita, menjembatani karyawan kita agar mereka bisa meneruskan bisnis, bisa mengembangkan. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan jawaban yang sama ditanya dengan redaksi yang kurang lebih gitu ya. Sahabat saat mau kelas materi Rasulullah, aku udah sakit parah kayak gini, kayaknya selesai, tamat kan. Apakah boleh aku sedekahkan kebanyakan hartaku kepada orang? Boleh. Nabi katakan jangan kau sedekahkan. Jadi kalau hartamu mungkin kepada kalau orang lain. ada ketebalan tentang Separuh tidak. mana yang atau apa? Sepertiga boleh, tapi masih terlalu banyak. Kalau Kata Ustaz Nabi. Khalid tentang bahas tentang anak. Kemudian Nabi memberikan satu inspirasi kepada kita yang harus kita tanam. Innaka antadzara warathataka dunya wahai Sa'ad. Kalau engkau bisa menyiapkan fondasi untuk anak-anakmu sehingga mereka sukses di masa depannya, kaya raya, itu lebih baik. Maka memang hidup itu harus berkembang. Step by step, tahap demi tahap, target demi target kita. Jangan targetnya masih kayak kemarin. Jualan terus. Kalau udah umur 60, jangan targetnya jualan lagi, Pak. Targetnya bagaimana mengantarkan anak kita melanjutkan estafet bisnis kita. Minimal kita membangunkan fondasi untuk masa depan anak kita dengan hasil karya kita hari ini. Gimana mereka disekolahkan, dikasih skill, dilatih, dibimbing, agar mereka besok nanti target kita sudah berganti. Memang kita bukan lagi
zaman now, kita bukan lagi zaman kita ya, kita sudah generasi jadul gitu kan. Oke, tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkesinambungan. Kita bisa meletakkan fondasi bagi suksesnya generasi Z yang hari ini, yang katanya generasi strawberry dan lainnya. Kita yang meletakkan fondasinya. Ketika kita meletakkan fondasi itu, membekali dengan skill, membekali dengan pengalaman masa lalu, itu adalah sebuah sukses. Jadi parameter sukses orang tua beda dengan parameter sukses anak muda. Anak muda itu suksesnya apa? Bisa bikin rumah, punya usaha, punya apa? Tabungannya banyak ya. Gitu. Orang tua tidak gitu lagi targetnya Pak Anak. Orang tua bagaimana saya lihat anak cucu saya sukses. Bagaimana saya bisa mengantarkan tongkat estafet bisnis ini kepada anak. Jangan sampai anak kita merintis seperti saya lagi. Ini adalah sukses. Kalau Pak Amma hari ini belum bisa mengarahkan tongkat estafet kepada putranya Pak Amma, berarti Pak Amma belum sukses hari ini. Kemarin sukses boleh, hari ini belum. Kenapa? Targetnya berbeda Pak Amma. Targetnya adalah menyerahkan tongkat estafet. Itu target. Jadi kalau sudah umur 50 ke atas, itu sudah memberikan satu analisis sejarah. Apa dari zaman Nabi Musa, Nabi Adam sampai zaman beliau. Biasanya orang sukses itu di umur 50 tahun. Di bawah 40 tahun itu miskin mayoritasnya. 40 tahun itu berkecukupan saja. Cukup untuk dia, istri dan anaknya saja. Ketika 50 tahun, biasanya sudah mulai lebih. Mulai dengan saving. Yang melebihi kebutuhan dia dan keluarganya. Kenapa? Karena di hari itu sudah ada tambahan anggota keluarga yang namanya cucu dan menantu. Maka di umur 50 itu biasanya Allah memberi tambahan. Sehingga kakek bisa saving. Untuk apa? Mengantarkan generasi kedua dan ketiga. Generasi kedua tanggung jawab itu tidak anakmu. Kau harus antarkan dia, beri dia fondasi. Maka Allah beri lebih. Agar di umur 50 rata-rata nih Pak. Biasanya anaknya itu sudah siap nikah. Umur 20 tahun. Kecuali yang telah nikah itu salah sendiri Pak. Tapi normalnya orang yang sudah umur 50, generasi keduanya siap di speak off. Ya kan Pak? Yang di sini umur 50 itu biasanya kalau sudah 50 tahun, anaknya sudah mulai siap di speak off. Nah, apa memberikan? Kalau yang putri, nah, sudah ada yang mengatakan, gimana enggak? Setelah 50 tahun, istilahnya nambah dikit, kurang sedikit. Ketika 60 tahun, jangan dipilih lagi sukses, Pak. Targetnya adalah Anda melihat tongkat estafet sudah ada di tangan generasi kedua. Itu target suksesnya 60 tahun. Sampai nanti aja menjemput 70 tahun itu betul-betul langsung menikmati suksesnya melihat generasi kedua Antum sudah bisa memikul tanggung jawab, mencukupi keluarga, menjadi figur di komunitasnya. Jadi target sukses kita saat update, aman tidak boleh berhenti seperti kemarin. Kalau sampai seperti kemarin, berarti kita tidak mengambil ini. Kira-kira gitu. Karena keterbatasan waktu, saya bagi pendapat. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz, udah memberikan nasihat, udah mensupport pameran kita Ustaz. 3 hari membersamai kita. Mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan acara kita sampai selesai nanti malam nanti jangan lancar dan jazakallah khairan Ustaz. Fi amanillah.